pimpinan KPK telah dipilih oleh DPR, khususnya oleh Komisi 3. Harapan besar pun kini digantungkan pada 5 sosok pimpinan KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Saudara, di periode sebelumnya sejumlah pimpinan dihadapkan pada persoalan, mulai dari dugaan adanya kriminalisasi hingga ditetapkan sebagai tersangka. Untuk membahas hal ini, saudara, di studio Kompas TV telah hadir Ketua KPK yang baru saja terpilih, Pak Agus Raharjo. Selamat petang, Pak Agus. Kita tidak hanya berdua karena di ujung tempat lain saat ini. Ya, kita juga bergabung dengan M. Yasin, mantan Wakil Ketua KPK yang saat ini tersambung melalui Skype. Selamat petang, Pak Yasin. Selamat petang. Saya berbincang di studio sebentar, Pak Yasin ya. Pak Agus, untuk sampai ke tahap ini, Anda pernah menyangka bahkan Anda terpilih menjadi ketuanya, bukan hanya sebatas pimpinan KPK? Ya, kalau saya pribadi, hidup itu kan mengalir aja ya. Setelah pensiun dari LKPP, apa yang bisa saya abdikan pada negara. Orang sudah setua saya tentunya kan mencari amalan-amalan yang insya Allah kalau bagi orang Islam mencari husnul khotimah gitu ya. Tapi kok pertanyaannya kok berani, Pak? Karena kita tahu KPK ini sekarang lagi dalam sorotan yang tajam, ada beberapa pimpinan yang terkena kasus, kemudian juga institusinya juga sedang berada dalam sorotan, ada pro kontra dan lain sebagainya. Loh, KPK itu kalau kita renungkan suatu pekerjaan yang sangat mulia loh. Jangan lupa itu. Ya. Jadi bagaimana kemudian kalau Indonesia itu bebas dari korupsi, kita dan mungkin semua rakyat Indonesia juga meyakini kesejahteraan itu akan bisa dicapai dengan lebih cepat. Karena ini terbukti juga kalau kita melihat tadi disampaikan Corruption Perception Index ya, yang kita masih nomor 107 dari 173 negara. Coba Anda lihat sampai ranking 50 aja nggak ada itu negara yang miskin gitu kan. Artinya apa? Kalau kita bisa menghilangkan korupsi, insya Allah bangsa kita akan secara cepat mencapai. Yang menarik, Pak, kalau saya boleh bikin sedikit diferensiasi, perbedaan sedikit. Di kepemimpinan Anda dalam 4 tahun mendatang, Anda mungkin kalau kita bandingkan sebelumnya, ada Abraham Samad, kemudian Antasari Azhar, mereka adalah praktisi hukum. Anda tidak bisa dikatakan sama memiliki status seperti mereka-mereka ini, walaupun punya pengalaman birokrasi yang panjang. Jadi modalnya apa, Pak, untuk bisa membuat KPK bisa memenuhi ekspektasi publik? Di dalam undang-undang ditentukan bahwa syarat menjadi pimpinan itu sebetulnya bukan hanya seorang sarjana hukum atau ahli hukum. Karena di sana juga ditentukan orang yang mempunyai pengalaman di bidang keuangan ekonomi selama 15 tahun itu juga diperkenankan. Nah, kalau menurut pribadi saya justru kalau di dalam pimpinan ini sebetulnya kemampuannya itu saling mengisi. Karena kalau bidang hukumnya kan banyak sekali itu teman-teman. Ada yang bekas hakim tipikor, ada yang dosen hukum yang bergelar PhD, Bu Basaria juga sangat panjang perjalanannya di bidang kepolisian, ya kan. Nah, kalau kemudian melihat itu digabungkan dengan Pak Saud yang kemudian juga sangat ahli di bidang ekonomi dan perdagangan misalkan, itu akan sangat membantu kita justru menata strategi ke depan. Karena saya melihat KPK sudah 12 tahun, walaupun kita nanti perlu menentukan semacam roadmap 4 tahun perjalanan pimpinan kolektif kita ini yang baru ini, yang nanti tentunya diisi dengan ide dari teman-teman pimpinan yang lain untuk membuat roadmap itu. Tapi saya melihatnya begini, target utama dari pemberantasan ini bagaimana praktek korupsi itu segera berkurang di Indonesia. Artinya kita bicara soal pencegahan terlebih dahulu. Kami tidak, ada yang memang beberapa kawan memang menempatkan itu. Tapi kalau saya pribadi, dua-duanya harus seimbang. Pencegahan, penindakan. Nah, pencegahan dan penindakan. Nah, tapi pencegahannya kemudian harus melalui suatu sistem, suatu cara yang kemudian sistem ini sebetulnya menggantikan sistem yang lama, yang sistem yang lama itu sudah kita tahu sistem itu adalah selalu ada korupsi di dalamnya. Oke, kita ke Pak Yasin. Pak Yasin, kalau kita lihat tantangan yang akan dihadapi oleh unsur pimpinan KPK selama 4 tahun ke depan tidak mudah, tidak akan pernah mudah memang. Anda melihat unsur pimpinan yang sudah terpilih saat ini
Kira-kira bagaimana? Mampukah melewati 4 tahun ke depan? Iya. Sebenarnya dari pilihan Pak Presiden itu pilihan sudah bagus. Nah ini dari dalam memilih yang itu dari yang anggut lebih dari 4 jatuhlah pilihan harus kita terima. Kita hargai sesuai dengan berlaku lahir itu Dian Suprarjo dan jadi kita hargai. Tapi kalau tantangan betapapun dan dari yang 5 orang nih satu pilihan apabila undang di beberapa yang menjadi kemampuan tidak bisa bekerja. Ini kita lihat praktek masyarakat yang Anda ekspektasi yang tinggi dan paling kerja yang kita bisa nah itu kita terlambat periode beri. Jadi inti adalah mohon kita bagus dan juga bisa melakukan pada DP. Baik, Pak Yasin, saya ingin tahu pendapat Bapak ketika KPK dari segi pimpinan mengalami masa transisi seperti yang saat ini sedang berlangsung. Apa kira-kira yang menjadi titik krusial, momen penting untuk bisa segera dilalui agar KPK bisa secepatnya bekerja? Adalah punya apabila yang dan mereka berasal dari maka hak yang kebiasaan yang boleh dilakukan tidak boleh dilakukan karena itu dilarang maupun kultur. Yang kedua kegiatan SOP yang semua lini karena itu kan tidak hanya atau 2 tidak hanya pendidikan. Baik. Kegiatan ini yang harus 5 pintu. Baik, Pak Yasin, kita akan berbincang lebih banyak lagi dengan Pak Agus Raharjo, Ketua KPK terpilih. Pak Yasin, mantan Wakil Ketua KPK, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Agus, kalau Anda berlima terpilih menjadi pimpinan KPK saat ini, menurut Anda, apa yang menjadi kekuatan Anda berlima untuk bisa mengemban tugas sebagai pimpinan KPK? Terima kasih. Jadi justru kekuatan kami mungkin ya juga karena keberagaman dari kompetensi tadi. Jadi kalau kita melihat 4 teman ini, 5 dengan saya ya, itu kan keahliannya sangat beragam. Nah, dari keberagaman itu, dari visi misi yang kemudian ditampilkan mereka pada waktu uji, baik di Pansel maupun di Komisi 3 DPR, itu kelihatan masing-masing juga punya ide yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu segera nanti kalau kita sudah dilantik, pasti melakukan konsolidasi apa yang ingin kita capai dalam 4 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu kami harapkan nanti masyarakat menilai dari itu, menilai dari rencana kami akan melakukan apa nanti di akhir jabatan kami, apakah itu bisa tercapai atau tidak. Tapi yang paling pokok tadi sebetulnya praktek korupsi itu mestinya segera bisa kita turunkan dengan lebih cepat. Kita bicara lebih konkret lagi, Pak. Nanti bagaimana soal tantangan yang akan dihadapi oleh kepemimpinan Bapak di KPK nanti. Kita akan sambung usai jeda. Saudara, Kompas Petang masih akan segera kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali Kompas Petang dan kami masih membicarakan mengenai topik hangat saat ini mengenai kepemimpinan KPK yang baru. Agus Raharjo, Ketua KPK terpilih saat ini sudah bersama saya, masih bersama saya Pak Agus. Kalau kita bicara lebih konkret lagi ketika KPK akan menjalani tugas-tugasnya 4 tahun ke depan di kepemimpinan Anda. Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah wacana revisi Undang-Undang KPK. Sikap Anda soal ini bagaimana? Pada waktu kami ditanya di mana? Di fit and proper, rasanya jawaban saya adalah waktunya kurang tepat. Tapi kalau kita kembalikan ke kitanya KPK sendiri, KPK itu kan hanya pengguna undang-undang kan. Jadi KPK itu
hanya mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah dan DPR. Walaupun nanti mungkin di dalam perjalanan akan ditanya, akan dimintai masukan gitu kan. Nanti kita bicara soal substansi waktu yang belum tepat. Ya. Tapi Pak Agus, mohon maaf sebelum Anda lanjutkan ke arah. Kalau kita sudah bicara soal kasus ini, tapi selanjutnya apalagi pemeriksaan yang tengah disasar oleh KPK terkait dengan kasus ini, Fristian? Ya, saat ini masih ada, artinya dalam kasus yang sama, Teuku, dalam kasus suap di Musi Banyuasin sudah ada 6 tersangka saat ini. Penyidik juga masih terus mengembangkan karena dugaan yang paling kuat, Teuku, ini dilakukan oleh Bupati Musi Banyuasin Fahri Azhari dan juga Lusianti dengan mengumpulkan uang dari Kepala Dinas atau SKPD di Kabupaten Musi Banyuasin. Uang urunan tersebut yang kemudian digunakan untuk menyuap anggota DPRD. Seberapa atau siapa saja anggota DPRD yang menerima atau terbukti menerima suap ini yang terus akan diselidiki oleh penyidik KPK. Kita belum tahu seperti apa, setidaknya saat ini sudah ada 4 anggota atau ketua dan 3 wakil DPRD Musi Banyuasin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan sudah ditahan oleh KPK. Teuku. Baik, Fristian, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Gedung KPK Jakarta. Pak Agus, baru saja kita bicara soal apa yang menjadi tantangan Anda nanti selama memimpin KPK. Ini salah satu contohnya, Pak. Tanggapan Anda? Salah satu yang saya sampaikan di dalam makalah maupun di dalam saya ditanya oleh teman-teman Komisi 3 DPR, ada keseimbangan antara penindakan atau pemberantasan dengan pencegahan. Nah, penindakan yang semacam ini saya sampaikan dengan jelas, saya juga ingin memperbanyak. Jadi operasi tangkap tangan itu biasanya kan sulit terbantahkan ya bukti-buktinya. Oleh karena itu ini nanti mungkin juga salah satu yang akan kita perkuat, salah satu yang akan kita perbanyak. Nah, tapi yang lebih penting dari itu bukan lebih penting tapi dua-duanya penting. Yang penting itu juga ada suatu sistem yang akan kita bangun, yang sistem itu kemudian harapannya dalam 1 tahun ke 2 tahun ke depan itu akan bisa melakukan pencegahan-pencegahan terhadap hal-hal yang sering terjadi. Contohnya seperti ini tadi. Kita kan sering mengamati benar rasanya akan kita memberikan masukan. Jadi kalau kita memberikan masukan, tolong misalkan semua unit layanan pemerintah itu ditransparankan dengan cara begini. Itu mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat layanan-layanan di semua sektor itu akan terjadi transparansi yang sangat baik. Nah, di dalam Undang-Undang 30 2002 mengenai KPK juga disampaikan kalau misalkan teman-teman yang kita ajak tadi tidak mau ikut, itu KPK bisa melaporkan kepada Presiden. Tapi sebelum kita bicara ke arah sana, sebelum Pak Agus bicara soal bagaimana sistem dibenahi dan lain sebagainya, kita juga melihat jangan-jangan nanti malah ada pembatasan kewenangan KPK, terutama ketika wacana soal revisi Undang-Undang KPK ini. Saya tidak sama sekali tidak ada akan berpengaruh pada pembatasan kewenangan karena ini sebetulnya adalah bisnis proses yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan ya. Di lapangan itu dalam arti bisa di internal eksekutif, bisa hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Jadi sama sekali tidak akan membatasi kewenangan KPK karena ini adalah sebetulnya hasil dari fungsi monitoring yang dilakukan oleh KPK. Pak Agus, terakhir singkat saja, apa yang hal pertama yang akan langsung segera dilakukan oleh jajaran Anda? Itu tadi, saya pikir mungkin dalam sehari 2 hari kita akan konsolidasi dari visi dan misi beberapa teman menjadi satu roadmap untuk dibuat 4 tahun ke depan yang akan kita capai apa. Nah, kemudian nanti itu akan kita laporkan pada masyarakat dan kepada terbuka itu kepada teman-teman di DPR, kepada mungkin pemerintah, kepada Bapak Presiden. Ini yang akan kita capai, hasilnya nanti diharapkan seperti ini. Nah, itu mudah-mudahan nanti bisa selesai dalam minggu-minggu pertama. Ya, kemudian masyarakat dari itu bisa menilai apakah dalam 4 tahun ke depan pada waktu kami mengakhiri tugas kami, kemudian hal-hal itu bisa tercapai atau tidak. Tentu itu yang kita... Tapi yang paling signifikan sebetulnya yaitu tadi tindak pidana korupsi diharapkan dalam 4 tahun ke depan itu
menurun dengan signifikan. Karena indeksnya bisa kita lihat menurun nanti di ujung kepemimpinan 4 tahun mendatang. Tentunya itu yang diharapkan. Bagaimanapun masyarakat tengah berharap kesejahteraan bisa naik, meningkat signifikan ketika korupsi juga bisa ditekan secara signifikan. Pak Agus Raharjo, Ketua KPK terpilih, terima kasih bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain. Bagaimana kondisi Lapas Kerobokan Bali pasca memilih 5 pimpinan baru KPK yang akan bertugas selama 4 tahun mendatang. Keberanian sejumlah tantangan menanti karena sejumlah kasus korupsi di negeri ini melibatkan kepala daerah, pengacara, hingga anggota DPR. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang tertangkap tangan menerima suap.